Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Novianti, jurusan Akuntansi. NIM saya 2017 0102 095. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang audit manajemen sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Secara singkat ini adalah alat untuk mengevaluasi berbagai aktivitas manajemen sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini dilakukan untuk menilai kualitas manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan dan bagaimana aktivitas-aktivitas tersebut mendukung strategi perusahaan. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup audit sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan sumber daya manusia dan analisis jabatan. Yang kedua yaitu pengadaan sumber daya manusia, dibagi menjadi dua juga, yaitu rekrutmen dan seleksi. Dan yang ketiga ada pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, pemeliharaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya adalah perspektif audit sumber daya manusia berdasarkan Marine Costal. Yang pertama yaitu perspektif teknis organisasional. Yang kedua perspektif sosio-psikologis. Yang ketiga perspektif ekonomis. Yang selanjutnya yaitu pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia. Bagian personalia bertransformasi menjadi bagian sumber daya manusia yang tidak sekedar menekankan pada urusan administrasi personalia, tetapi mengarah pada bagaimana mengelola sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya bagi perusahaan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas proses manajemen sumber daya manusia. Di sini ada 3, yaitu attraction atau aktivitas attraction atau penarikan sumber daya manusia terkait dengan bagaimana menarik sumber daya manusia yang dimulai dari perencanaan, analisis jabatan, dan rekrutmen atau seleksi. Dan yang kedua yaitu development. Aktivitas development atau pengembangan sumber daya manusia terkait dengan proses pengembangan karyawan agar sesuai kebutuhan dengan kebutuhan organisasi, antara lain melalui proses pembelajaran, pelatihan, penilaian, dan pengembangan karyawan. Yang ketiga yaitu retention. Aktivitas retention atau retensi sumber daya manusia terkait dengan program pemeliharaan karyawan, antara lain melalui karir, kesejahteraan, dan hubungan industrial. Yang selanjutnya yaitu peran Departemen Sumber Daya Manusia. Menurut Ulrich, dalam bukunya Human Resource Champion menjelaskan bahwa Departemen Sumber Daya Manusia saat ini memiliki 4 peran, yaitu yang pertama strategic partner, yang kedua administrative expert, yang ketiga employee champion, dan yang terakhir change agent. Yang ketiga yaitu saya mau menjelaskan tentang tujuan dan manfaat audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Tujuannya antara lain yaitu menilai efektivitas dari departemen atau unit kerja sumber daya manusia untuk mengetahui apakah departemen ini sudah menjalankan fungsi secara efektif atau sudah mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menilai efisiensi dari departemen atau unit kerja SDM. Yang ketiga yaitu menilai ketaatan program atau aktivitas sumber daya manusia. Yang keempat yaitu membantu sumber daya manusia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pihak yang memanfaatkan hasil audit manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah manajemen perusahaan, yang kedua departemen sumber daya manusia, dan yang ketiga manajemen lini. Selanjutnya ada karyawan dan auditor.
Proses atau tahapan audit sumber daya manusia berbasis kompetensi ini ada 5, yaitu yang pertama planning, yang kedua preparation, yang ketiga execution, yang keempat reporting, dan yang kelima follow up. Selanjutnya yaitu pelaksanaan audit sumber daya manusia ini antara lain dilakukan dengan 5 cara, yaitu analisis dokumen, wawancara, analisis historis, yang keempat survei, dan yang kelima eksperimen. Yang selanjutnya yaitu pelaporan audit sumber daya manusia. Penyusunan laporan audit yang dapat dibuat dengan melakukan diskusi, klarifikasi, closing meeting, penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil audit sumber daya manusia. Hasil audit manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dituangkan dalam laporan perlu ditindaklanjuti dengan menyusun rekomendasi, menyusun program aksi, dan yang ketiga yaitu evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.